Om Swastiastu, Tebes Selamat Tinggal Latai, Salam Sahwujud Karena Melempang. Perkenalkan, saya Resa Adinata dari kelas B, NIM 190054 semester 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Dewi Saraswati. Ada cerita menarik yang terdapat dalam Uttarakhanda, bagian dari epos Ramayana. Dikisahkan, Dewi Saraswati bersemayam secara gaib di lidah Kumbakarna sehingga dunia terhindar dari kekacauan. Alkisah, Resi Waisrawa beristri Dewi Kaikaisi. Pasangan resi ini berputra 4 orang, 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Putra sang resi yang pertama bernama Desamaka atau Rawana, kedua Kumbakarna, ketiga bernama Dewi Supakana, dan yang terkecil bernama Gunawan Wibisama. Sang resi menugaskan putra laki-lakinya supaya bertapa di Gunung Cokarna. Ketiga putra resi Waiswarawa itu kemudian membangun tempat pertapatan yang terpisah-pisah di Gunung Cokarna. Bertahun-tahun mereka bertapa dengan teguh dan tekunnya. Karena ketekunannya itu, lalu Dewa Brahma berkenan memberikan anugerah. Pertama-tama Dewi Brahma mendatangi Rahwana. Dewa Brahma menanyakan tentang apa yang diharapkan dalam tapanya ini. Rahwana mengajukan permohonan dapat kiranya Dewa Brahma menganugerahkan kekuasaan di seluruh dunia. Semua dewa, Gandarwa, manusia dan seluruh makhluk di dunia ini tunduk padanya. Permohonan Rahwana dikabulkan. Selanjutnya, Dewa Brahma menuju pertapaan Gunawan Wibisama dan menanyakan pula akan memberikan anugerah atas tapanya. Gunawan Wibisama menyampaikan permohonannya dapat kiranya Dewa Brahma memberikan anugerah berupa kesehatan dan ketenangan rohani, memiliki sifat-sifat utama dan melakukan pemujaan kepada Tuhan. Dewa Brahma mengabulkan permohonan Wibisama. Begitu Dewa Brahma akan beranjak menuju pertapaan Kumbakarna, para dewa berdatangan sembah kepada Dewa Brahma. Para dewa memohon agar Dewa Brahma tidak menganugerahkan permohonan Kumbakarna. Pasalnya, Kumbakarna berbadan raksasa yang sangat hebat. Kalau ia punya kesaktian, sungguh sangat membahayakan keselamatan manusia di dunia. Meskipun ada permohonan para dewa itu, Dewa Brahma bertekad memberikan anugerah. Sebab jika tidak adil, Brahma merasa berlaku tidak adil kepada ketiga putra resi Waiswara, apalagi Kumbakarna juga melakukan tapa yang tekun sehingga layak mendapatkan anugerah. Namun, untuk memenuhi permohonan para dewa itu, Dewa Brahma punya akal. Istri atau saktinya, yaitu Dewi Saraswati, diutus supaya bersama di lidah Kumbakarna dan bertugas untuk membuat lidahnya salah ucap. Setelah itu, Dewa Brahma datang memberikan anugerah pada Kumbakarna. Kumbakarna memohon anugerah, yakni agar selama hidupnya selalu senang, karena itu ia semestinya mengucapkan suka sada. Namun akibat Saraswati membelokkan lidah Kumbakarna, ucapan yang terlontar dari mulut raksasa tinggi besar itu adalah supta sada, yang artinya selalu tidur. Suka artinya senang dan supta artinya tidur. Andai kata Kumbakarna mendapatkan anugerah hidup bersenang, maka besar kemungkinan ia selalu hibur hawa nafsu. Raksasa yang menghambur hawa nafsu tentu akan dapat mengacaukan kehidupan di dunia. Demikianlah peranan Dewi Saraswati dengan kata-kata yang tersaring dalam lidah dapat menyelamatkan dunia dan dari kekacauan. Di dalam kesastraan Weda, Saraswati adalah nama sungai yang disebut Dewa Nadi, artinya sungainya para dewa. Sungai Saraswati terletak di selatan daerah Brawarta atau Kuruksetra. Di sebelah utara Kuruksetra ada sungai bernama Sungai Daswati.
Kedua sungai itu diyakini berasal dari Indra Loka. Karena itulah disebut Dewa Nadi. Keterangan ini juga diuraikan dalam Manawa Dharma Sastra. Karena itulah Sungai Saraswati umat dihormati dalam puja mantra agama Hindu. Seperti dalam mantra Sapta Tirta atau Sapta Cangga Uang menyebutkan 7 sungai utama di India. 7 sungai itu yaitu Sungai Gangga, Saraswati, Sindhu, Vipasa, Kausiki, Yamuna, dan Serayu. Dalam mantram Surya Sawana, Saraswati dipuja pula dalam catur resi yaitu Sarwadewa, Saptaresi, Saptapitara, dan Saraswati. Dewi Saraswati diyakini pula sebagai pemelihara kitab suci Weda. Hal ini diceritakan dalam Salaya Parwa. Berikut di lembah Sungai Saraswati terdapat 7 resi ahli Weda yaitu Resi Cautama, Bharadwaja, Wiswamitra, Yamadagni, Resi Waista, Kasyapa, dan Atri. Ketika musim kemarau, datang keadaan di lembah Sungai Saraswati itu kering, tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahan makanan pun menjadi sulit didapat. Karena keadaan alam yang gersang seperti itu, Sapta Resi itu pun pindah ke sungai lebat lain. Sedangkan putra Dewi Saraswati yang bernama Saraswata masih setia bertempat tinggal di lembah Sungai Saraswati. Karena kesetiaannya tinggal di tempat itu, Saraswata mendapat lindungan dari ibunya. Saraswata tetap mendapat bahan makanan dari lembah sungai itu. Para resi yang meninggalkan lembah sungai itu lambat laun tidak tahan pada keadaan yang dialaminya. Karena di tempatnya yang baru, mereka sulit mengubah nasib. Lagi pula para resi tadi telah lupa pada isi Weda. Padahal memahami Weda merupakan suatu kewajiban yang mutlak sebagai identitas seorang resi. Gelar resinya akan tanpa makna kalau saja lupa pada isi Weda. Keadaan itu menyebabkan Sapta Resi kembali ke lembah Sungai Saraswati. Lembah Sungai Saraswati itu para resi mohon kesediaan Dewi Saraswati membangkitkan kesadarannya untuk kembali dapat memahami isi Weda yang merupakan tugas pokoknya. Dewi Saraswati memberikan anugerah apabila para resi bersedia menjadi siswanya. Para resi bertanya, apakah patut orang yang lebih tua berguru pada yang muda? Dewi Saraswati masih sangat muda. Terdapat pertanyaan ini, Dewi Saraswati menjelaskan, seorang guru kerohaniawan tidak akan tergantung pada umurnya. Kekayaannya, kebangsawannya, seorang guru kerohanian patut dilihat dari kemampuannya menguasai dan menyampaikan isi Weda. Kedewasaan spiritual Weda adalah menjadi patokan utama. Penjelasan itu yang menyebabkan semua resi tetap berguru pada Saraswati. Setelah kejadian itu, datang lagi 60.000 orang menghadap Dewi Saraswati agar diterima sebagai murid karena ingin mendalami lautan rohani Weda. Lewat para resi dan siswa tadi, Dewi Saraswati menghidupkan dan menyebarkan isi Weda ke seluruh pelosok dunia. Mitologi Dewi Saraswati dijelaskan pula dalam kitab Aitareya Brahmana. Dikisahkan seorang pendeta bernama Resi Kawasa keturunan Sudra Wangsa. Pada suatu hari, sang resi memimpin satu upacara rakyatnya. Karena resi itu keturunan Sudra Wangsa, maka sang resi dilarang memimpin upacara oleh pendeta dari Wangsa Brahma. Sang resi Kawasa diusir dan dibuang ke padang pasir dengan tujuan agar ia mati di tengah-tengah padang pasir yang gersang itu. Setelah ia berada di tengah-tengah padang pasir, Resi Kawasa tetap melakukan pemujaan kepada Tuhan. Karena husuknya pemujaan, turunlah Dewi Saraswati dengan penuh kasih sayang. Resi Kawasa pun diajarkan Weda mantra.
lengkap dengan seruti dan serotannya. Karena ketekunannya, semua pelajaran Dewi Saraswati dapat dikuasainya dengan baik. Kesucian dan kemampuan Resi Kawasa akhirnya jauh meningkat dari sebelumnya. Dewi Saraswati menganggap kemampuan Resi Kawasa sudah luar biasa. Sang resi pun diizinkan kembali ke tempatnya oleh Dewi Saraswati. Setelah ia sempat di tempatnya semula, pendeta dari Wangsa Brahma itu amat kagum atas keberhasilan Resi Kawasa. Resi Kawasa memang mampu menunjukkan kemahirannya tentang Weda, baik teori maupun praktek. Kehidupan sehari-hari berupa tingkah laku yang bersusila tinggi. Akibatnya, keutamaannya itu Resi Kawasa diakui semua umat dan semua resi sebagai Brahma pendeta sejati. Oke. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita Dewi Saraswati. Saya akan menutup cerita ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sai.